Perkenalkan, nama saya Ferry Ezra Fabi Andika. Saya perwakilan dari kelas 11 MIPA 1 dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang membawa ajaran agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia. Hingga kini kita berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan rahmatnya serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah tentang awal turunnya perintah sholat. Perintah sholat tidak lepas dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada kekuatan selain kekuatannya. Lalu, kita selaku umat muslim, apa yang harus kita lakukan sebagai tanda syukur kita memperingati Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan Isra Mi'raj? Dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, kita mendapatkan pesan, yakni berupa sholat 5 waktu, sehingga umat muslim diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan dan untuk memperkuat agama. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menunaikan sholat sama saja telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat sama saja dia telah merobohkan agama. Hadis tersebut telah menjelaskan betapa pentingnya sholat. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib menjalankan perintah tersebut. Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu dia naik ke langit pertama sampai hingga langit ketujuh. Dari peristiwa ini terjadi hanya 1 malam saja. Kalau dipikir secara logika, tidaklah mungkin semua itu bisa terjadi. Namun, semua yang terlihat mustahil untuk manusia tidak akan mustahil untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW harus percaya bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu benar adanya dan sudah menjadi sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama perjalanan Isra Mi'raj, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad SAW sholat di beberapa tempat, seperti Thayyibah, Madian, Tursina, serta Badlah. Dari perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW dari bumi ke Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Selama menapaki beberapa langit, dia bertemu dengan beberapa nabi, seperti Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, dan Nabi Musa. Dan pada akhirnya, sampainya di langit ketujuh, dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama perjalanan Nabi Muhammad SAW juga dihadapkan dengan berbagai godaan, seperti godaan setan, iblis, dan perempuan penggoda. Namun, beliau berhasil menghadapi cobaan tersebut. Pada akhirnya, saat berada di Sidratul Muntaha,
dia menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni perintah sholat dalam waktu sehari 50 waktu. Namun ketika menerimanya, Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Nabi Musa untuk diberikan keringanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perintah sholat yang awalnya sehari 50 menjadi 5 waktu dalam sehari. Sejak saat itulah umat muslim harus melakukan sholat wajib 5 waktu. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa ini yaitu di balik kesulitan, kesedihan, dan ujian akan datang kemudahan dan kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra Mi'raj seakan-akan menyampaikan satu pesan bahwa solusi dan jalan keluar niscaya akan datang bagi muslim yang senantiasa bersabar dan berusaha. Kekuatan doa yang kuat untuk mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat masalah menghadap dakwah Rasulullah, beliau pun tetap tabah dan konsisten. Keimanannya justru mendorongnya agar tetap bertahan dan memohon pertolongan kepada Allah. Isra Mi'raj juga meyakinkan umat akan urgensi atau hal yang penting tentang lemah lembut dan simpati dalam berdakwah Islam. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, hilaf, atau keliru itu datangnya dari pribadi saya sendiri yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.